seru kali ya. Aduh, gak bisa muter loh. Tolong. Boleh ya? Turun. Nanti rusak itu. Udah. Ayang. Ya udah biasa aja kali lu. Ya jangan dimainin. Udah diem lagi. Lo ngapain sih masih sini? Lo kenapa gak pulang? Hah? Dari tadi siang juga. Ya suka-suka gua dong Riva, gua mau pulang kek, gua nggak mau pulang kek, gua mau nginep di sini kek, gua mau tidur di sini, gua mau... Ya udah terserah gua lagi pula. Kalau gua pulang, ayang gua sendirian dong. Sedangkan gue sebagai pacarnya harus ngejagain ayang gue. Hai gue Rifki, emang lo kira kita tuh nggak bisa jagain Michelle gitu, ha? Rifki Atilah Pratama. Lo tau? Kita di sini jagain Michelle aman. Ayang kerupuk kulit lo aman. Emang mau diapain? Aku maaf banget tapi gue nggak percaya sama kalian. Jadi Tenang. Ih, kaki aku. Jangan gitu ayang gue ntar lecet. gue seneng banget deh kalau dengar kamu ngebelain aku kayak gitu. Iya, aku tuh berasa inget pelajaran sejarah. Aku tahu nggak perlu lanjutin. Kamu pingin cintanya kerupuk kulit dan botol kecap itu sepanjang masa kan? Aku udah seneng banget ya. Sekarang kamu udah bisa baca pikiran aku. Tapi itu dikit lagi benernya. Ada tambahan. Tambahannya itu aku nggak mau kamu itu jadi sejarah di hidup aku. Aku maunya kita berdua mengukir sejarah bareng. Yang aku mau siram. Ayang, jangan disiram dong. Pak, perasaan kita tuh sama-sama punya pacar ya. Tapi kenapa di ruangan ini kayaknya kita ngontrak gitu, kayak gak ada siapa-siapa di sini di bumi ini. Makanya punya pacar yang bucinan, iya. Biar seru. Ajarin tuh Tarzan bucin. Jangan kakinya. Udah deh Rifki, lu ngecap mulu di sini. Lu kapan pulangnya? Punya juga botol kecap. Loh, ya kenapa sih kok aku diusir? Yang bener yang dikatain Riva, kamu kan dari siang di sini. Kamu tuh butuh istirahat. Gak lucu nih yang kalau aku sembuh, nah kamu yang drop, kamu yang sakit. Lagian bentar lagi ibu datang kok. Tuh dengerin kata ayang lo Rifki. Lagian ya kita juga pengen kali minjem Michelle buat cerita-cerita bertiga girls talk. Emang lo mau ikut-ikutan rumpi? Kamu curhat-curhatan lucu. Iyalah. Curhatin apaan? Oh, gue tahu mau curhatin Riko. Jangan dipukul. Lagi pula ada apaan sih emangnya? Sampai mau dicurhatin gitu? Mau jadi ini kakak ipar atau adik ipar gitu atau gimana sih? Mau jadi saudaraan ipar apa gimana sih? Ini Ki, sabarin. Aku salah ngomong. Bentar dulu, ini kenapa sih? Emang ada info yang gua kelewatan gitu? Oh, jadi kamu belum tahu. Jadi gini yang ada peristiwa di Jangan diigep. Luka. Shell, boleh nggak gue pinjam ini Rifki dulu ya? Iya, pinjam sebentar keluar ya, soalnya dia harus disekolahin mulutnya. Tapi hati-hati. Gak mau, gue mau di sini. Rifki, iya ikut gue dulu Ya, ya. gua sekolah udah tutup. Enggak, lo kayaknya harus balik lagi ke TK. Apaan sih? Ayo, cabut, cepet. Emangnya ada masalah apa sih antara Kariko, lu sama Riva? Pak, gua kan juga bercanda tadi ngomongnya di dalam. Lagi pula, bukannya apa ya, gua nggak mungkin juga dukung lah. Ya kan, Davin juga sobi gue, sahabat gue. Itu lo pasti paham kok. Iya Rifki, gue ngerti. Tapi bercanda lo itu sangat keterlaluan. Lo gak mikirin perasaannya Rara, udah tahu Rara lagi pusing banget sama masalah dia yang rumit. Tentang Kariko, tentang Davin. Gue sampai berantem lo sama Davin, masa lo jadi cowok apa banget sih? Katanya sahabat, katanya temen. Mana, lo harus dijelasin juga. Udah, lagi pula gini ya, gue yakin kok itu Rara pasti paham kalau gue tuh tadi bercanda. Nggak mungkin tersinggung sama omongan gue. Lagi pula lu kayak nggak tahu Rara aja gimana sih. Rara tuh nggak bakalan tertarik juga sama abang lo kali, karena dia tuh udah punya Davin, opa Davin yang udah. Iya, gue juga tahu. Tapi bukan kayak gitu masalahnya Rifki. Rara jadi nggak enak sama gue.
Lu aja mikirnya kejauhan, padahal semuanya aman kok. Udah tenang aja. Aman? Kenapa lo bisa bilang aman? Hah? Ya. Oh, atau Kak Riko itu pernah cerita sesuatu ya sama lo? Udah, cerita aja sama gue, kayak baru kenal seminggu. Jadi semuanya tuh berawal dari kejadian pas di puncak Shell. Masalah apa emangnya? Iya, Opa Davin tuh cemburu sama gue sama Kariko. Cuma gara-gara Kariko tuh suka ngeliatin gue. Masa kayak gitu doang cemburu sih Opa Davin? Aigo Michelle serius. Tapi nih ya sebelumnya Kariko tuh emang pernah nyemangatin gue dari preman-preman. Nah semenjak itu gue tuh ngerasa gue tuh punya utang budi sama Kariko. Makanya setiap ketemu Kariko gue tuh selalu mencoba baik gitu sama dia. Selalu nyapa, selalu negur. Ya salah satunya alasan tuh ya karena gue ngerasa dia pernah nyalatin nyawa gue. Tapi nih ya masalahnya Opa Davin tuh ngira kalau gue tuh berubah semenjak ketemu Kariko. Kan ngeselin ya. Padahal Davin tuh udah janji lo gak akan cemburu-cemburu sama gue, bukan percaya sama gue. Masalahnya itu toh. Kan jadinya apa? Gue jadi gak enak juga tau gak sama Riva. Ya tapi lo suka gak sama Kariko? Gue kalau nanyanya kayak gitu sih Michelle. Ya karena masalahnya cuma itu doang. Lu kalau suka, ya salah. Tapi kalau enggak, ya sebenarnya nggak ada masalah. Kalau emang si Davin cemburu, lu tinggal jelasin aja ke Davin, kan selesai. Aigo, apa yang diomongin Michelle ada benernya juga. Harusnya gue bisa negasin kalau Pak Davin. Kenapa gue malah bingung sendiri ya? Iya sih. Lah, Ayang, aku kira kamu udah langsung pulang sama Riva. Aku mau pulang. Gue ikhlas nggak gue suruh pulang? Ya kalau emang lo nggak mau pulang, mending sekarang lo ke Food Truck aja tuh nengokin anak-anak ya. Kasihan mereka nggak ada ibu negara sama ibu negara tuh. Aku mau pulang. Pamit dulu sama Ayang. Ayo. Ayang. Kamu cepat sembuh. Jangan tiba-tiba kangen sama aku ya. Soalnya kalau kamu tiba-tiba kangen sama aku, misalnya aku di mana, aku bisa langsung datang ke sini. Cukup. Kenapa sih, Mung? Cepetan pulang. Aku ke Putra kok, ayo. Kalau kamu mau ke food trucknya aja yang aku bawa ke sini ya kamu. Udah sana pulang. Mau pincang kaki? Ayo jalan. Wah, ngeledek. Dah. Ya, hati-hati Ki. Tan, itu di atas kepala itu sanggul dilepasin dong tante. Apa kamu bilang? Dilepasin tuh mengganggu pemandangan mata aku tante, polusi mata. Lepasin nggak? Dengar. Yang pertama ini bukan sanggul ya. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Terus yang kedua, kamu merasa keganggu dengan adanya ini. Berarti yang salah bukan ini dong. Yang salah tuh mata kamu. Ya udah kamu copot aja mata kamu. Ya tante gimana dicopot mataku ya nggak bisa lah itu sanggulnya. Ya sama nggak bisa. Ya udah gini tante. Terus gimana? Tante udah ada info belum soal orang yang aku kasih tahu tante tadi? Kalau saran tante, lebih baik kamu nggak usah berurusan sama Gak enak. anak itu. Ngerti nggak sih? Maksud tante sama Brian? Ya iyalah. Emang kenapa tante? Kenapa? My God, my mucho lovo, listen to me. Brian itu bukan anak sembarangan. Orang tuanya itu orang kaya, raya, dan tajir melintir. Jadi kita nggak usah deh berurusan sama orang-orang kayak gitu. Terus? Terus maksud kamu apa sih? Aneh. Tan, mau si Brian tuh anak pengusaha paling kaya, anak siapa kek? Aku nggak peduli. Bukan masalah kamu nggak peduli, tapi kamu tuh belum ngerti soal bisnis. My mucho lovo. Kamu dengerin ya. Kalau sampai tante punya masalah atau bermasalah sama investor, bisnis tante yang bisa kacau. Atau bisa-bisa nanti kafe
tante satu-satunya ditutup, paham gak sih? Aduh tante, udah tante tenang aja ya. Aku gak akan ngebiarin itu semua terjadi. Aku gak akan bikin bisnis tante rugi. Apalagi sampai tante kehilangan kafe segala. Udah tante tenang aja. Anak kemarin sore ngerti apa soal bisnis. Pokoknya tante nggak mau kamu sampai macem-macem ya. Awas kamu. Tenang ya. Yaudah sekarang itu bisa dilepasin nggak? Nunggu mata. Kenapa sih mesti ini selalu yang dibahas? Ya makanya dilepasin dulu. Kalau tante lagi senang bisa nggak kamu diam? Nggak bisa tante. Soalnya tuh kayak. Ya udah biarin aja. Tuh, Nanti waktunya tante tidur juga tante Enggak. lepas. Gak mungkin tak. Mata aku udah perih banget, tante. Tante, Lepas. udah lepas. Udah.